Ini ada cahaya ini. Ini. Nggak apa-apa, cahaya dari di bulan suci. Bersama sahabatnya Abu Janda. Mentalnya aman bang? Aman. Insyaallah aman. Udah terbiasa ya gitu-gitu. Gitulah Ben, nggak biasa juga. Kan dirimu juga merasakan keanehan-keanehan jiwa kan. Ya harus dihadapi aja. Tapi gini, kalau yang jadi buat konteks, gue pertama kali ketemu Bang Ferry itu di Kompas TV. Waktu itu di backstage acara bola liar. Nah, yang bikin gue agak ngerem, bukan agak ngerem sih, malah itu nggak ngegas sama sekali, adalah dikasih tahu sama hostnya bahwa quote-unquote mereka itu udah 8 kali bolak-balik masuk TV. Jadi ya mungkin capek kerja, satu. Kedua, ada salah satu yang sungkem sama Bang Ferry yang debat di TV tapi di belakang, Bang, yes, sungkem gitu. Oh, jadi ini lagi performance aja. Kayak orang lagi stand up aja gitu. Di backstage Abu Janda gimana, Bang? Di backstage aku nggak ketemu banyak ya. Ya. Tapi setelah kan ini pertemuan pertama dan aku maunya ya sekali di isu ini. Ya. Kecuali mungkin ada isu ke depan yang terkait dengan hak asasi manusia yang perlu ya tetap perlu advokasi ya. Ya. Ya kalau ketemu dia mau apa lagi ya. Nah, itu yang pertama dan setelah ribut itu seperti biasa selesai aku salamin semua kan. Giliran salamin dia terus dia bilang gini. Santai ya Bang, itu kan juga cuman performa doang. Iya. Aku bilang, nggak bisa gitu juga. Itu aneh betul lah. Iya, kayak pertama gue pernah ngeliat dia tuh termasuk yang cukup keras gitu untuk mengkritik kalau misalnya ada ibadah yang diganggu dan sebagainya. Tapi kan kalau on cam ngatain profesor kayak gitu, Iya. agak gimana ya? Ya sampai kata-kata kasar ya, betul Iya, nggak pantas. Waktu dia bilang seorang profesor politik itu yang banyak dihormati orang dengan kata dogi gitu ya. Iya. Aku jujur saja emosional tuh. Iya, iyalah. Karena itu nggak normal dan tidak bisa dinormalisasikan. Tapi yang nahan diri. Nah makanya di bagian akhir itu ya ini kayaknya perlu dikerjain nih orang. Jadi memang ada niat jahatnya ngerjain agar dia bisa terusir di forum itu ya. Tapi gini Bang, dia kan banyak argumen panjang lebar soal historical fact itu, soal Indonesia dan Palestina dan sebagainya macamnya. Gua nggak mau mengandalkan ChatGPT atau Google atau so tau gimana. Tapi ada benar nggak omongannya dia? Konsep hoax salah satunya kan half truth. Half truth. Half truth itu yang kemudian mungkin tanggalnya benar, peristiwanya salah. Peristiwanya benar, tahunnya salah gitu-gitu ya. Tergantung dia mau memfokuskan ke hal mana untuk katakanlah ya kapitalisasi isu-isu tertentu yang dia sukai, dia pilih gitu ya. Nah, kalau sebagian besar, kalau konklusinya itu salah menurut saya. Misalnya dia bicara soal tidak ada negara Palestina, itu kan benar. Tapi yang kita maksudkan jasa bangsa Palestina. Bangsa Palestina mah sebelum zaman Nabi Muhammad sudah ada gitu ya. Jadi artinya dia fokus ke sesuatu yang menguatkan persepsinya, dia abaikan, denial ke kebenaran lain. Kalau dia baca buku yang disebut si Hussein ya, karangan Muhammad Zain Hasan, judulnya Revolusi Diplomasi Indonesia di Luar Negeri. Itu banyak penjelasannya tuh Ben, dan diselingi dengan bukti-bukti konkret berupa foto-foto ya. Misalnya yang kita sebut jasa orang Palestina adalah jasa mufti besar Palestina ketika dia di Jerman. Dia betul tuh. Mufti Jerman itu mufti Palestina itu melarikan diri dari Eropa ke Kairo. Betul tuh. Tapi dia tidak cerita jasanya di Jerman. Yang mengumumkan bahwa Jepang sudah mengakui kemerdekaan Indonesia. Itu strategi politik tuh. Jepang sama sekali belum mengakui, tapi orang kemudian berbondong-bondong bicara Indonesia. Tapi diduluin ya? Ya, dia ceritain. Sehingga Liga Arab, negara-negara Arab
simpatik dengan Indonesia. Dan dia yang mempertemukan Bung Hatta dengan tokoh-tokoh Liga Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Dia tidak menyinggung jasa Muhammad Ali Taher juga. Ali Taher ini adalah ketua Lembaga Kemerdekaan Palestina. Ya, statusnya setinggi presiden lah itu ya. Karena dia belum ada negara, namanya ketua panitia lah semacam itu. Ali Taher tuh lah yang nyumbang seluruh hartanya di Bank of Arab untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Wow. Karena Bung Besar dan Bung Hatta ditahan Belanda di Yogyakarta, sehingga kita hanya punya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera Tengah. Nah, kalau nggak ada jasa orang itu, nggak mungkin kita juga merdeka, Ben. Jadi data-data penipuan ini, mohon maaf, sama juga dengan data Indonesia menipu soal tidak ada jasa-jasa anak keturunan Indonesia Tionghoa bagi kemerdekaan Indonesia. Itu penipuan sejarah juga tuh, Ben. Padahal banyak sekali jasa-jasa anak-anak Indonesia Tionghoa, bahkan orang-orang Tionghoa di Cina juga punya jasa bagi kemerdekaan Indonesia. Ya semua punya relasi jasa karena ketika itu kemerdekaan loh. Saling support loh. Iya. Kayak makanya salah satunya case-nya kayak atlet bulu tangkis di luar negeri juga yang dipersulit itu untuk balik namanya dan segala macam. Akhirnya mereka memilih kan. Memilih, ya. Waduh. Kalau didengar lebih ini nggak ada orang teriak-teriak motong di tengah jalan gitu. Lebih enak gitu penjelasannya. Lebih asik sebenarnya. Lebih asik sebenarnya. Tapi kan memang fungsinya gitu, Ben. Emang apa? Memang fungsi mereka begitu supaya supaya substansi tidak terdeliver dengan baik ke publik. Jadi publik hanya dengar keributan-keributannya, bukan poin yang hendak disampaikan. Itu bagi saya sangat disayangkan. Dan itu diakui sama dia, Bang, di Instagram. Iya ya. Dia bilang bahwa dia bilang, berarti aku belum lihat. Iya, pasti di blok. Berarti gini, Ben. Iya. Kan dirimu bercanda lah sama aku, kenapa sih Bang ikut diskusi sama orang itu? Aku juga bertanya, ngapain ikut follow akun dia? Kepo aja. Kayak orang aneh itu menarik buat aku. Bukan sebagai perasaan sebel aja, bukan karena kesel atau marah atau gimana, tapi berusaha rasional dan berusaha mencari data gitu. Sebagai sesuatu yang objektif. Sekaligus mendengar punchline tiap komentar. Iya, betul. Kayak misalnya gini, Bang, ada pejabat yang bikin keputusan yang salah, keputusan konklusi yang salah. Gue tuh punya kebiasaan untuk melihat ini gimana cara dia membela diri. Kalau dia membela dirinya bagus, berarti ini kayak, ini berarti potensi gue tuh sebagai suara dalam berkomedi, gue berarti bisa berargumen sesuatu yang salah, tapi dibercandain, tapi bisa ada pembenarannya, ada pembelaannya. Jadi dirimu lebih cenderung melihat tekniknya ya? Iya, observasi aja. Dan kenapa dia bisa se-fluent itu, sekeras itu, cuman buat observasi aja, murni buat pembelajaran. Menarik. Bang Ferry kan taunya kan ngerti soal sejarah Indonesia dan Palestina. Gue mau share sedikit aja sejarah yang gue tahu, sejarah dunia komedi. Jadi tahun 2003 atau 2004 itu ada pelawak Inggris namanya Aaron Burchak. Aaron Burchak itu dia adalah stand up comedian yang nggak lucu. Jadi dia tuh setiap kali dan dia tuh stand up comedian yang tidak lucu. Tidak lucu. Jadi gimmicknya adalah dia itu ke atas panggung, dia pakai dress. Dia laki tapi dia pakai dress, terus dia pakai turban kayak Osama bin Laden. Jadi di atas panggung dia bilang I am the comedy terrorist gitu. Nah, itu bahan pembelajaran gua. Kenapa dia bisa naik namanya 2003-2004 tuh karena 2003 itu The Windsor Castle Incident. Dia tuh nerobos masuk ke pesta ulang tahunnya Prince Harry atau Prince William gitu. Wow. Jadi dia bisa masuk situ karena waktu itu lagi Halloween party. Oke, jadi make sense ya? It make sense, Halloween party. Terus penjaga Royal Guard-nya yang sangat ketat itu, yang di Inggris tuh, yang diem mukanya datar, nanya, kamu ngapain sini? Oh, saya diundang gitu. Dan dia nggak klarifikasi gimana, akhirnya dia bisa masuk 7 layer gerbang, tempat paling aman, tempat paling dijaga di Inggris gitu.
dan dia masuk ke pesta ulang tahunnya itu, dan pas ketahuan bahwa dia tuh penyusup orang nggak jelas, akhirnya dia dicoblosin ke penjara bawah tanah. Jadi di Windsor Castle tuh masih ada penjara bawah tanah gitu, kayak zaman dulu gitu. Zaman dulu ya. Zaman dulu yang kayak di film-film lama gitu. Raja-raja itu Raja-raja gitu. Dia dilempar ke situ, terus ditanya, dibilangin sama guardnya kayak, oh you're in so much trouble. Dan Aaron Barca ngebalas, oh not as much as your trouble gitu. Jadi gue tuh selalu fascinated dengar sejarah-sejarah dari Bang Ferry, sejarah-sejarah soal komedi kayak gini-gini. Iya. Apalagi historia hujan. Tapi gini Bang, seorang, apakah tadi kan Bang Ferry tuh ngomong sesuatu yang menarik menurut gue, fungsi mereka. Apa definisi paling halusnya mereka itu, dan fungsi itu, fungsi kan udah dijelasin, bikin noise gitu. Dan tadi yang kepotong dikit Bang Ferry kan belum lihat Instagramnya, jadi dia tuh belak-belakan ngomong. Saya sengaja teriak-teriak, jadi omongannya si profesor dan ngomongannya si Ferry tuh kepotong. Akhirnya orang cuma dengar teriak-teriaknya saya, loh kenapa itu jadi sesuatu yang dibahas? Iya. Dia menyampaikan strategi berbahayanya ya. Definisi mereka tuh buat Bang Ferry apa? Ya, dalam politik kan orang mencoba membangun kamuflase Ya. untuk menutupi apa yang sedang mereka ingin capai. Itu biasa ya. Tidak hanya di perang ya, kamuflase politik itu juga terjadi di dalam pemilu. Oke. Aku sering tuh contohin ke mahasiswa bahwa cara Donald Trump menang dari Hillary pertama kali di periode pertama kan lawannya Hillary. Ya. Adalah menyampaikan ke publik bahwa Hillary sudah menang. Oh gitu. Kenapa fungsinya begitu? Sehingga orang terkooptasi gambaran bahwa Hillary sudah menang. Nah, padahal Donald Trump itu sudah menelusuri data pribadi orang melalui, dirimu pernah dengar Cambridge Analytica? Pernah dengar, tapi yang kurang ambil crowding data Facebook. Ya. Sehingga dia mengetahui sebaran isi kepala pemilih. Ya. Nah, dia tahu di daerah-daerah tertentu yang sangat penting dalam pemilu presiden, karena mereka punya konsep electoral college ya, dewan pemilih. Maka untuk menang kan tidak harus banyak ya, tetapi sebaran dewan pemilih. Iya, state-nya kan. State-nya di negara-negara bagian tertentu itu sebenarnya mereka memilih Hillary bukan karena suka Hillary, hanya karena benci Donald Trump. Jadi inilah yang ingin dipecah. Anak-anak muda terutama. Begitu diumumkan bahwa seluruh survei kan juga bilang Hillary menang gitu ya. Kelompok Donald Trump ya sudah mengakui itu kemenangan itu. Ya di pemilu ya selamat lah segala macam. Oleh anak-anak muda yang anti Donald Trump tapi juga tidak terlalu suka Hillary, keluar komitmen, ngapain kita ke TPS, kita juga nggak suka betul dengan Hillary kan. Begitu keluar hasil, ngamuk tuh anak muda karena itu baru mereka sadari tipuan. Itu sebabnya Mark Zuckerberg kan pernah dipanggil senator, para senat, anggota House-nya, Senatnya gitu ya, untuk ditanyakan strategi menyerahkan data ke Cambridge Analytica itu. Nah itu cara mengkamuflasekan tujuan yang memperlihatkan sesuatu, padahal itu adalah jebakan. Begitu juga dengan diskusi-diskusi publik. Seringkali orang yang punya bahan dan data harus dihadapkan kepada orang yang tidak sama sekali punya data, tetapi mengganggu, annoying. Noise. Nah, ya, ini strategi kebalikan dari strategi Harun al-Rashid dalam cerita berbagai komedi Islam. Abu Nawas tahu kan? Tahu. Nah, Abu Nawas tuh orang pintar tapi nyeleneh. Nah, Harun al-Rashid sering pakai dia untuk menghadapi orang-orang pintar. Jadi strateginya menghadapi orang pintar dengan orang pintar tapi nyeleneh. Nah, sekarang dibalik itu. Karena tidak banyak orang pintar bersiap berhadapan dengan kebenaran data, maka orang yang paling gila lah yang harus dihadapkan dengan kebenaran data, ya kan? Sehingga kacau lah semua kan. Nah, itu juga terjadi di Barat begitu ya, berhadapan dengan orang-orang yang konyol dan segala macam. Makanya sebenarnya hal-hal yang seperti ini ya wajar terjadi.
pertaruhannya adalah membiarkan orang memberikan data palsu atau half truth itu ke publik, atau kita dalam bahasa Sohogi harus turun ke Kubangan Lumpur untuk kemudian siap-siap berhadapan dengan kekotoran itu. Pilihannya adalah kita terjerumus dalam kekotoran, kebisingan tak bertuan itu, atau kita siap membersihkan kotoran itu dan kembali lalu membersihkan diri. Nah ini resikonya bagi saya besar juga. Banyak orang mengkritik. Istriku salah satu pengkritik terbesarku untuk bertemu orang-orang seperti ini. Kayaknya semua istri gitu deh. Karena dia tahu kan sejarah akademikku, kamu kan sudah diskusi sama si ini, si itu. Itu kan sudah sangat cukup, sangat berilmu. Kau dapat juga ilmu baru dan segala macam. Kok berdebat dengan orang itu yang ada adalah keras hati, makin sombong mungkin juga adalah tidak bertemunya kebenaran. Nah, tapi aku lihat di konteks advokasi. Nah, tidak banyak orang paham strategi advokasi itu adalah memperlihatkan ke publik siapa yang salah tanpa harus bicara. Dengan diskusi sama Abu Janda atau siapapun ya, setidaknya kita tahu pemerintah kita tidak siap berhadapan dengan publik dengan data. Sehingga yang diberikan adalah orang-orang yang ini. Kan logikanya banyak di pemerintah yang pintar-pintar, kan? Kenapa nggak dihadapi? Saya Budiman Sujatmiko itu salah satu pemikir hebat, mantan aktivis, juga hobi baca, gitu ya. Artinya akan lebih enak. Tapi orang seperti ini bukan tipikalnya menolak kebenaran data. Jadi kita bisa berbeda, tapi begitu data yang lebih benar sampai, dia harus ngaku itu. Ya itu data yang paling benar, terbaru dan segala macam. Tapi orang yang liar, dia nggak peduli tuh Ben, mau data seperti apapun, dihajarnya kita. Yang penting bikin noise aja. Iya betul. Bang Ferry kan seorang dosen hukum, seorang aktivis juga. Gue tuh baru punya baby dan gue tuh punya concern. Selamat. Terima kasih. Gue tuh punya concern soal anak ini, bagaimana dia melihat bangsa. Jadi kan banyak hal, mungkin bisa dibilang sebagian besar hal dari pelajaran sejarah PKN yang gue pelajari semasa masa kecil sampai gede tentang pahlawan, ternyata bahasa ininya gimana ya, bahasa halusnya itu banyak yang tidak sesuai dengan fakta sejarahnya. Dari hal sesimpel Indonesia dijajah Belanda 350 tahun aja itu kan masih jadi perdebatan. Ditambah lagi, ini gue nggak mau nyebut pahlawan atau apalah. Nah, ditambah lagi dengan kita yang semakin dewasa, semakin aware dengan situasi politik, semakin terekspos dari internet tentang apa yang terjadi. Kalau dulu belum ada internet, mungkin kan orang nggak segitunya aware dan terekspos gitu. Tapi dengan kondisi sekarang, di mana ada aktivis yang baru aja disiram air keras, dan ini bukan yang pertama, dan sejumlah kebijakan yang ditutupin, dan gue ada ngomong juga sama beberapa orang TV juga bilang bahwa ini jangan sampai keluar, ini nggak boleh ngomongin ini. Bagaimana caranya kita memupuk atau tetap ada nilai nasionalis dan kepekaan dan kepedulian terhadap Indonesia di mana kondisinya seperti ini? Ya, sebenarnya fakta sejarah itu bukan sesuatu yang mutlak ya. Dia kadang-kadang ditemukan baru karena ada data atau informasi yang baru yang memperbaiki data lama ya. Banyak itu tidak terjadi hanya di Indonesia ya. Saya menemukan dalam studi saya, misalnya kan ada, kenal nggak teori trias politika? Trias politika. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Ya. Itu salah satu dedengkotnya namanya Charles Baron de Condat Montesquieu, orang Prancis. Dia nulis buku judulnya The Spirit of Law atau The Spirit of Law gitu ya. Jiwa hukum atau semangat hukum atau yang setara itulah maknanya ya. Dia cerita tuh Ben. Dia cerita bahwa di Inggris katanya telah terjadi pemisahan cabang-cabang kekuasaan raja
sehingga menjadi eksekutif, legislatif, yudikatif. Oleh karena itu, Raja Louis harusnya juga di Prancis melakukan pemisahan-pemisahan itu karena tidak boleh ada kekuasaan mutlak tunggal. Karena itu pasti akan menyimpang. Tahu nggak, Ben? Ya. Di Inggris nggak pernah terjadi pemisahan itu. Oh. Dia bohong aja di tulisannya. Buku The Spirit of Law itu menjadi rujukan seluruh mahasiswa hukum dan hukum tata negara di seluruh muka bumi. Padahal dia bohong. Dia bohong. Tapi setelah kita telusuri sejarah, kenapa dia berbohong, kita bisa memaklumi. Oke. Karena Louis the Sun King, itu Raja Prancis itu sangat brutal, sangat kejam. Mungkin dengan memberikan contoh, dia bisa kemudian mempengaruhi isi kepala Louis. Sehingga para bangsawan memprotes Louis sehingga terjadi pemisahan cabang-cabang kekuasaan. Gagasan para filsuf Prancis ini menginspirasi para pendiri bangsa Amerika. Jadi sangat mempengaruhi lah ya. Tapi dia bohong ya punya tujuan. Tujuannya kebaikan. Tapi itu bohong, gitu ya. Kebenarannya ditemukan kemudian bahwa kebohongan itu punya tujuan. Ya, dan orang lain perlu tahu. Kalau kita tidak dicatat dalam sejarah ya bohong itu. Manipulasi. Coba bayangkan ketika itu kalau ada WhatsApp Raja Louis WhatsApp ke Raja Inggris. Bro, betul sudah dipisahkan. Oh enggak, mati tuh Charles. Jadi upaya itu juga terjadi di bangsa kita, Ben. Oh gitu. Contoh misalnya, pernah dengar 7 kata Piagam Jakarta? Belum tahu tuh, Bang. Jadi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Jadi ada kata dannya. Dan 7 kata yang dianggap adalah upaya kelompok Islam melakukan Islamisasi ketatanegaraan. Dan itu sah. Jakarta itu. Piagam Jakarta itu undang-undang dasar kita yang paling sah. Yang ada 7 katanya. Kenapa hilang 7 kata? Bung Hatta. Orang Minangkabau, orang Islam. Yang ngomong gini dalam sidang. Bro, kurang lebih ya begitu ya. Ini kalau kita muat 7 kata ini, orang kita, sahabat-sahabat kita di Indonesia Timur bakal memisahkan diri dari Indonesia. Yang lain, waduh gimana dong? Wah itu tangis-tangisan tuh. Sampai Bung Besar itu nangis kabarnya ke tokoh Islam. Tokoh Islam ngalah. Yaudah peluk. Bung Karno janjinya begini. Nanti dalam kondisi yang lebih aman kita akan rubah, perbaiki negara kita. Hilanglah 7 kata itu karena ucapan Bung Hatta. Tahu nggak? Ucapan itu fakta sejarahnya bohong. Coba ini kalau orang yang tidak netral ya membacanya, oh Ferry Amsari bilang Bung Hatta bohong. Ya memang, bahkan Yamin bilang pembohong itu Bung Hatta. Bung Hatta juga bilang Yamin itu pembohong. Jadi bapak bangsa kita punya tujuan masing-masing, tapi semua setelah kita baca niatnya baik. Bung Hatta kita tahu dia mau menjaga kesatuan, sehingga kemudian akhirnya menyatakan. Faktanya apa? Diteliti oleh majalah Tempo ke Jepang. Laksamana Maeda sangat terkenal dalam sejarah kita, yang rumahnya dipakai untuk ketik naskah proklamasi, bersaksi ke wartawan Tempo. Gak pernah ada orang Indonesia Timur datang ke Bung Hatta. Ditelusuri juga nggak ada. Bercandanya Profesor Mahfud adalah orang Indonesia Timur mana yang dimaksud oleh Bung Hatta dalam sidang itu. Karena semua orang Indonesia Timur ada dalam rapat perubahan undang-undang penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Jangan-jangan kata Prof Mahfud bukan orang Indonesia Timur tapi orang Jakarta Timur gitu. Jadi ini peristiwa yang kemudian harus kita anggap aspek kesejarahannya tidak tunggal itu selalu berisi kebenaran. Ada kebenaran-kebenaran baru yang akan muncul. Dulu kita kan pernah ribut soal sejarah. Naskah Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan kita itu banyak sekali hilang, gitu ya. Ini tidak asli dan segala macam. Ini diperdebatkan. Ini versi Yamin, versi RI, versi AB Kusuma, gitu ya. Naskah-naskah pembentukan Undang-Undang Dasar kita. Dulu saya bilang, ini bapak bangsa kita kenapa begini amat ya? Beda-beda segala macam. Ternyata Amerika juga begitu, ada 3 versi juga. Jadi
Oh, balik Bung Rin. Ya, Santai siap. aja. Dulu ya. Ini Ah, ada yuk, Menteri Bang Rin. Kegelapan. Nah, itu. Jadi sejarah memang punya misterinya sendiri yang adalah kewajiban anak cucu kita menemukan kebenaran sejarah. Jadi didik anakmu, aku juga mau bilang ke anakku gitu walaupun mereka sekarang punya perspektifnya sendiri ya. Bahwa tugas generasi ke depan membongkar fakta-fakta sejarah. Karena sejarah itu tidak pernah 100% benar. Oh. Kan pemenang yang menentukan Ditulis sejarah. yang menulis sejarah. Ya, ya, ya. Oke, kesimpulan yang sangat menarik dari Bang Ferry, Siapa sahabat tahu Abu Janda. Siapa tahu Abu Janda nanti yang nulis sejarah. Nah, sekarang kan ada sejarah baru Sejarah apa tuh? oleh Pak Fadlizon Gimana? Oh, disusun kan. Waduh. Persis seperti Orde Baru menyusun 30 tahun kemerdekaan Indonesia. Buku sejarah versi Orde Baru. Nah, sekarang mau ditulis lagi oleh Fadlizon. Di sana saya jamin tidak akan masuk itu semi not a slim boy sebagai pegiat aktivis 98 karena pasti dihapus oleh Fadlizon itu. Dia Fadlizon tuh neon Nugroho Noto Sutanto. Ya betul kan? Persis kan? dosen hukum kalau bercanda lebih dark jokes dari Tapi Pak Nugroho Noto Susanto, apapun sejarah dan cerita gelap beliau, anaknya bagi saya adalah seorang tokoh yang sangat bermakna dalam demokrasi Indonesia. Namanya Simita Noto Susanto. Itu pegiat demokrasi. Beda betul cara berpikirnya dengan bapaknya. Simita Noto Susanto. Simita Noto Susanto. Itu orang nama keren. aslinya Semi Noto Susanto. Terima kasih Bang Terima Ferry kasih. atas waktu dan ilmunya ini. Kayaknya gue Siap. dengerin ulang nih. Siap. Banyak sekali yang menarik. Thank you Bang Ferry. Sama-sama.